Hifdi TV. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Faiz. Kita di program Ngobrol Psikologi akan membahas terkait tema inner child. Saya menyapa kepada seluruh sahabat Prophetic Parenting Indonesia dan juga sahabat Hifdi TV. Terima kasih sudah setia menonton di channel YouTube Hifdi TV. Dan kali ini untuk inner child ini kita akan bahas sangat penting. Ini menjadi problem di kehidupan kita saat kita dewasa. Inner child dalam bahasa orang-orang psikolog mengatakan bahwasanya inner child itu adalah kekanak-kanakan yang muncul di saat usia dewasa. Kekanak-kanakan ini adalah peristiwa yang baik maupun peristiwa yang buruk. Nah, kita akan fokus ke peristiwa yang buruk, di mana seseorang pada saat masa kecil dia mengalami beban traumatis terhadap orang tuanya, terhadap saudara, terhadap keluarga, terhadap teman-teman, terhadap orang lain. Ada yang pelecehan seksual, ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ada yang mengalami kehilangan orang yang sangat disayang, ada yang dia mengalami penyakit yang sangat kronis sehingga itu menjadi inner child yang masuk ke dalam dirinya, terbawa dari anak-anak sampai ke dewasa. Menarik bukan? Oke. Lalu apakah semua orang mengalami inner child? Ya, semuanya mengalami. Dan itu menjadi problem bagi kita semuanya. Dan seseorang yang masih ada inner child di dalam dirinya, akibatnya apa? Aktivitas keseharian, kehidupan sehari-hari terganggu. Secara psikologis terganggu. Hubungan sosial dengan keluarga, dengan pasangan, dengan teman, dengan anak, maupun dengan siapapun itu mengalami terganggu. Karena apa? Karena ketika kita mengalami hal yang negatif, traumatis, maka seolah-olah pengalaman saat kita kecil itu muncul secara tiba-tiba dan rasanya begitu khas, dan rasanya kita benar-benar mengalami dan terulang kembali, sehingga otomatis itu membentuk kepribadian kita dan cara mindset kita, sehingga itu yang menjadikan kita menjadi sosok yang berbeda dari orang lain. Oke, bagaimana cara mengatasi inner child kepada teman-teman pada umumnya? Oke, yang pertama, bersabarlah. Sesungguhnya dalam sabar itu ada solusi, teman-teman. Ya, kita menahan lisan kita menahan perbuatan perilaku kita. Agar apa? Agar tidak menguatkan inner child diri kita dan tidak menguatkan inner child dari orang lain. Yang kedua, tips yang kedua adalah komunikasikan pada dalam diri, konekkan, hubungkan pengalaman di masa lalu sambil kita berjalan ke depan. Kira-kira dulu saya pernah mengalami traumatis apa? Lalu dengan siapa? Lalu bagaimana kok bisa seperti itu? Apa yang terjadi? Terus apa hubungannya dengan masa sekarang? Kenapa kok bisa terbentuk menjadi kepribadian saya yang sekarang di masa dewasa? Yang ketiga, setelah tadi pertama bersabar, yang kedua komunikasi dalam diri, yang ketiga adalah kita memaafkan, forgiveness. Kita mari mempraktekkan forgiveness terapi, ya. Kita terapi memaafkan. Maafkanlah semua kesalahan ayah ibu kita, saudara kita, teman-teman kita, siapapun, ya. Ataupun hal-hal yang menjadi pengalaman buruk dari orang lain, ya, toxic people yang ada di sekitar kita, maafkanlah. Karena apa? Yang namanya inner child itu, ketika kita belum siap memaafkan, kita belum siap bersabar, maka itu akan menjadi berantai ke anak, ke cucu kita, bahkan berantai menjadi cucu turunan kita. Mau? Anda mau? Tidak ya, tentunya tidak. Itulah kenapa pentingnya kita mengatasi inner child. Yang terakhir adalah syukur. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah menciptakan kita dan Allah mengkaruniakan segala kenikmatan yang ada di dalam diri kita dari kita kecil. Kita lahir itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kita berada dalam kondisi terbaik, bentuk sebaik-baiknya, sehat dan lain-lain. Apapun yang Allah berikan kita ridho. Kita mampu mensyukuri itu adalah hadiah kepada Anda karena Anda mampu untuk bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain di masa lalu kita untuk mengatasi inner child kita. Yang terakhir adalah tawakal. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka tidak ada yang dapat menandinginya. Oke, terima kasih untuk teman-teman sahabat Hifdi TV dan sahabat Prophetic Parenting di seluruh Nusantara di Indonesia. Saya mohon undur diri. Saya Faiz, terima kasih sudah setia
di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hifdi TV.